wajib hadir pada saat pemeriksaan korporasi dalam sidang pengadilan. Tahapan pemanggilan kepada pengurus yang mewakili korporasi tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kembali. Apabila tidak hadir, maka pengurus tersebut dihadirkan secara paksa pada sidang berikutnya. Proses pembuktian pada tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi sebagaimana yang diatur di pasal 14, di mana keterangan dari korporasi merupakan alat bukti. Sistem pembuktian itu sesuai dengan KUHP dan ketentuan hukum acara khusus dalam undang-undang atau yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jadi seperti alat bukti berupa keterangan saksi, ahli, terus kemudian surat tertulis, kemudian keterangan terdakwa, kemudian pemeriksaan yang dilakukan oleh kepolisian terhadap para pihak, baik saksi maupun ahli, yang kemudian surat dan alat bukti lainnya. Kemudian pemeriksaan pengurus di pasal 18, pemanggilan dan pemeriksaan pengurus yang diajukan sebagai saksi, tersangka dan atau terdakwa dilaksanakan sesuai dengan KUHP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian pemeriksaan korporasi dan pengurus korporasi diatur di pasal 19, di mana pemeriksaan korporasi dengan pengurus korporasi dilakukan secara sendiri-sendiri pada proses penyidikan maupun penuntutan. Gugatan restitusi atau ganti rugi bagi korban yang diatur di pasal 20 menyebutkan bahwa kerugian yang dialami korban akibat tindak pidana dilakukan oleh korporasi dapat dimintakan ganti rugi melalui mekanisme restitusi dengan gugatan perdata. Penanganan harta kekayaan korporasi di pasal 21 menyebutkan penyitaan, kemudian dilelang, hal benda sitaan ternyata telah dilelang namun pada penetapan tersangka tidak sah karena dilakukan pra-peradilan. Maka hasil lelang harus dikembalikan kepada yang berhak paling lambat 30 hari sejak putusan pra-peradilan. Kemudian surat penetapan penghentian penyidikan atau penuntutan berlaku. Kemudian hapusnya penuntutan di pasal 22 di mana menyebutkan bahwa kewenangan menuntut dan menjalankan pidana terhadap korporasi hapus karena kadaluarsa sebagaimana yang diatur di dalam KUHP. Pasal 23 penjatuhan pidana dapat diberikan kepada korporasi, pengurus korporasi, dan pengurus korporasi di mana penjatuhan pidana dapat diberikan kepada pelaku lain yang tidak terbukti melakukan atau terlibat tindak pidana. Kemudian putusan hakim itu diatur di pasal 25 Perma nomor 13 tahun 2016 menyebutkan korporasi dijatuhi pidana pokok dan atau pidana tambahan. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada korporasi adalah pidana denda. Pidana tambahan dijatuhkan terhadap korporasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di pasal 26 terkait korporasi dan pengurus korporasi sebagai terdakwa di mana korporasi dan pengurus diajukan secara bersama-sama sebagai terdakwa. Putusan pemidanaan dan bukan pemidanaan mengikuti ketentuan sebagaimana yang diatur di dalam pasal 24 dan pasal 25 Perma 13 tahun 2016. Pelaksanaan putusan. Dalam hal korporasi dijatuhi pidana denda, maka wajib membayar paling lambat 1 bulan. Namun dapat diperpanjang 1 bulan dengan alasan kuat jika tidak dapat membayar denda, maka harta kekayaan dapat disita oleh jaksa untuk dilelang. Kemudian jika pengurus dijatuhi sanksi pidana berupa denda, maka wajib membayar paling lambat 1 bulan. Namun dapat diperpanjang 1 bulan dengan alasan kuat jika tidak dapat membayar denda, maka dilakukan kurungan pengganti denda yang dihitung secara proporsional. Pidana kurungan pengganti denda dilakukan setelah berakhirnya hukum pidana pokok. Pidana tambahan. Dalam hal penjatuhan pidana tambahan harus berdasarkan putusan pengadilan. Pidana tambahan berupa perampasan barang bukti dilaksanakan 1 bulan setelah putusan, dapat diperpanjang 1 bulan lagi dengan alasan kuat. Dalam hal terdapat keuntungan dari hasil kejahatan, maka seluruh keuntungan dapat dirampas untuk negara. Kemudian selanjutnya pada pasal 32 menyebutkan bahwa korporasi yang dikenakan pidana tambahan berupa uang pengganti, ganti rugi, dan restitusi, tata cara pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam hal pidana tambahan berupa uang pengganti, ganti rugi, dan restitusi, wajib 1 bulan jika tidak dibayar karena alasan kuat, maka diperpanjang 1 bulan dan tidak mampu membayar maka akan disita. Kemudian ketentuan peralihan bahwa perkara pidana dengan terdakwa korporasi yang telah dilimpahkan ke pengadilan
pengadilan tetap dilanjutkan sampai memperoleh putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum adanya aturan Mahkamah Agung. Kemudian pasal 36 dalam ketentuan penutupnya menyebutkan bahwa peraturan MA ini mulai berlaku ketentuan penanganan perkara pidana oleh korporasi mengikuti peraturan Mahkamah Agung ini. Jadi peraturan MA ini adalah peraturan dalam proses tata cara penanganan perkara yang dilakukan oleh korporasi di mana harus sesuai dengan Perma nomor 13 tahun 2016. Sampai ketemu lagi di minggu depan, kita akan membahas tentang kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh korporasi. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.